Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Sebuah bengkel, rumah makan, dan musola terbakar. Jalan penghubung dari Nagari Tanjung Betung Timur ke pusat kecamatan lebih dari 10 tahun rusak berat. 10 tahun lamanya, satu keluarga miskin tinggal di rumah reot. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Kodam 20 Imam Bonjol menggelar bakti sosial yang berlangsung di Makodam 20 Imam Bonjol, Jalan Sudirman Padang pada Minggu pagi. Warga Padang dan sekitarnya sangat berterima kasih dengan kegiatan bakti sosial ini. Pasalnya, selain memperoleh bantuan sembako, warga juga memeriksakan kesehatannya secara gratis. Ibu bertanya terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang amat meliput dengan kedatangannya. Selamat supaya berkah. Iya. Dari ibu dimakan. Kebutuhan ya. Tensi yang ibu tidur siko tadi jam 6 lewat. Cuma tensi ibu nggak tinggi 152 tadi. Tanggapannya ya positif ya. Dari kami ojol berarti dari pihak Kodam atau Korem ada peduli dengan kita para ojol di Kota Padang. Harapannya ke depan seperti apa, Pak? Ya, harapan ke depannya ya harmonisasi, kerjasama, dan dalam segala hal lah untuk kerjasama dengan TNI gitu. Tetap TNI prima. Bakti sosial kesehatan ini dilaksanakan dalam 2 wilayah, yakni Korem 032 Wirabraja dan Korem 042 Garuda Putih Jambi. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan gigi, pengobatan umum, donor darah, hitanan massal, serta pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas, namun TNI hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, bisa mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan wilayah tugas. Memang dalam rangka HUT TNI ke-80, Kodam 20 ini ada 2 wilayah di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kami ini memang sengaja langsung turun ke wilayah, ke lapangan. Ini bukti TNI bersama-sama rakyat dalam rangka membantu rakyat dalam mengatasi kesulitan, meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI kepada rakyat, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. Selama 10 tahun semenjak menikah, pasangan Irwan Effendi dan Novalinda tinggal di sebuah rumah sederhana di Kenagarian Campago Barat, Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman. Rumahnya hanya berukuran 3 kali 7 meter, berdindingkan seng dan triplek bekas, serta berlantai tanah. Saat malam tiba, mereka tidur beralaskan kasur usang. Karena tinggal di pinggir Sungai Batang Nareh, saat hujan deras dan sungai meluap, maka rumah mereka pun kebanjiran. Jika sungainya tak meluap, mereka bebas dari banjir. Tapi tak luput juga dari hujan, karena dinding dan atapnya banyak yang bocor. Cemas lah kalau suka banjir, banjirnya air. Kalau badai masuk angin, kalau badai hujan bocor, basah kamar, kadang anak-anak basah lalu. Irwan, sang suami, hanya bekerja serabutan. Penghasilannya hanya bisa untuk makan sehari-hari. Ya gimana lagi Pak, aneh kayak gini juga kemampuan saya kan, nyaman nggak nyaman, terus gimana lagi kan. Saya kurang mampu juga kan. Ada diupayakan membangunnya, Pak? Niat untuk membangun ada Pak, cuman uang tuh apanya pas-pasan untuk makan aja Pak.
Pasangan ini mungkin tidak tahu bahwa sudah sejak lama pemerintah mempunyai program bantuan stimulan perumahan swadaya, yakni berupa bantuan tunai sejumlah 20 juta rupiah. Dari 20 juta rupiah itu, 2,5 juta diperuntukkan bagi upah tukang. Sisanya untuk membeli bahan bangunan. Pengajuannya juga mudah. Jika memenuhi syarat, maka pemilik rumah bisa mengajukannya ke Kementerian PUPR atau Badan Amil Zakat. Selain bantuan perumahan, sejak tahun 2007 lalu, pemerintah juga menggelontorkan program Keluarga Harapan yang akrab disebut PKH. Program ini adalah upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan 2 pengedar sabu-sabu di Nagari Ampalu, Kecamatan Kotosala, Darmasraya pada Minggu malam. Hasilnya 2 pengedar itu, yakni Harkil alias Kirtoyo dan Socen Erlangga Saputra berhasil diringkus polisi. Dari tangan 2 pelaku ini, polisi dari Satres Narkoba Polres Darmasraya menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 14 paket sabu-sabu ukuran kecil. Selain itu, polisi juga menyita sebuah timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa mereka berdua adalah pengedar. Namun yang mengagetkan polisi adalah saat melakukan penggeledahan di rumah salah seorang pelaku. Polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 butir peluru tajam. Dari informasi kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan ke Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Di sini, polisi menangkap Bambang Ardianto dengan barang bukti 11 paket sabu-sabu ukuran kecil dan daun ganja kering. Dapat mengamankan, yaitu 1 orang laki-laki yang bernama Kirtoyo dan barang bukti berupa 1 paket besar sedang. Kemudian hasil pengembangan kita amankan 1 orang lagi laki-laki yang berinisial Cecen dan dapat kita amankan barang bukti jenis sabu sebanyak 14 paket. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa secara intensif. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan seorang pelaku yang memiliki senjata api rakitan tanpa izin, ancamannya ditambah karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kedatangan jenazah Al-Hafiz yang baru berusia 2 tahun diwarnai haru dan tangis di rumah duka di Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat pada Minggu malam. Sebelumnya, korban diketahui mandi air hujan di samping rumah. Karena keasyikan, korban tidak menyadari jika dirinya telah berada di pinggir parit yang berjarak sekitar 7 meter dari rumahnya. Korban pun tercebur ke dalam parit yang saat itu berarus deras. Korban terseret arus dan dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan yang mencari dengan cara menyisir parit menemukan korban tak lagi bernyawa. Korban ditemukan tim SAR sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Kedatangan jenazah disambut tangis keluarganya yang sudah menunggu selama berjam-jam dengan penuh kecemasan. Bersama dengan masyarakat melakukan pencarian mulai dari LKP sampai dengan jarak 1 km dari korban diperkirakan hanyut. Kami melakukan pencarian dengan cara menyisiri sungai dan juga mencari di sekitar kiri dan kanan sungai. Dan pada pukul 20.30 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Jarak penemuan korban dari lokasi dihanyut sekitar 1 km. Basarnas Pasaman mengimbau warga untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak bermain-main di pinggir parit ataupun sungai
saat cuaca buruk terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baik Dunsana, Kimano pun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.